Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin as-sadat wa ala alihi wa ashabihi ahli al-fadail wal karamat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihi ila yaumil ma'ad. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Sampai saat ini di akhir tahun 2025 ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hidup. Masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menikmati segala kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Masih diberikan panjang umur, masih disehatkan fisik kita, dan yang paling terpenting adalah masih ditanamkan dalam diri kita, masih ditanamkan dalam hati kita nikmat iman dan Islam. Karena betapa banyak orang yang di luar sana diberikan kesehatan fisik, diberikan harta yang berlimpah, diberikan kekayaan yang luar biasa, tetapi di dalam hatinya tidak ditanamkan iman dan Islam, maka mereka tidak menyempatkan dirinya untuk melaksanakan kewajiban salat Jumat bersama dengan kita pada hari ini. Tidak ada gunanya harta yang berlimpah, tidak ada gunanya fisik yang kuat, tidak ada gunanya jiwa yang sehat kalau tidak dibarengi dengan nikmat iman dan Islam yang ditanamkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam hati kita, ke dalam diri kita. Maka itulah nikmat yang paling besar yang Allah titipkan kepada kita. Kalau kita hitung-hitung, kalau kita lihat-lihat betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, saking banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, jika seandainya ranting-ranting yang ada di dunia ini menjadi penanya, lautan itu menjadi tintanya, hanya untuk menuliskan segala nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka tentulah ranting-ranting itu akan rapuh dan air lautan itu semua akan kering. Sedangkan nikmat Allah Subhanahu wa taala masih banyak yang belum terhitung. Saking banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa taala, dari ujung rambut sampai ujung kaki kita ini saja, nikmat yang ada di tubuh kita ini saja, kalau kita hitung maka tentulah kita semua tidak bakal dapat untuk menghitung segala nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka pantas Allah katakan dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Jikalau kalian menghitung satu persatu nikmat Allah Subhanahu wa taala, kalian berkumpullah di dunia ini, yang kecil, yang tua, yang muda, yang kecil, yang besar, hanya untuk menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, la tuhsuha, maka tentulah kalian tidak dapat menghitung segala nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, saking banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita selaku umat manusia, selaku hamba Allah Subhanahu wa taala. Kendati pun demikian, walaupun banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa taala,
Para ulama membagi nikmat-nikmat Allah tersebut menjadi 3 kelompok besar. Apa saja 3 kelompok besar itu? Yang pertama, kelompok besar yang pertama daripada nikmat Allah Subhanahu wa taala adalah nikmat hidup dan kehidupan. Itu diberikan kepada seluruh manusia. Mau kafirkah dia, mau berimankah dia, mau bertakwakah dia, maka nikmat hidup dan kehidupan ini semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa terkecuali. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, tahukah kita bahwa yang menyebabkan kita hidup di muka bumi ini dikarenakan pada dasarnya bumi ini berputar. Dalam satu kali putaran itu memakan waktu 24 jam atau 1 hari 1 malam. Bagi belahan bumi yang menghadap matahari, maka di sanalah terjadi waktu siang. Begitu juga sebaliknya, bagi belahan bumi yang membelakangi matahari, maka di sana terjadi waktu malam. Demikianlah seterusnya, silih berganti hingga datangnya hari kiamat. Dengan berputarnya bumi, maka terjadilah siang dan malam silih berganti. Disinilah sebenarnya rahasia kehidupan kita. Dengan perputaran bumi inilah kita bisa hidup di permukaan bumi ini. Cobalah kalau kita bayangkan bagaimana dan apa yang terjadi jika sekiranya bumi ini tidak berputar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, seandainya kalau bumi ini tidak berputar, berarti ada belahan bumi yang mengalami siang terus menerus, dan ada pula belahan bumi yang mengalami malam terus menerus. Bagi belahan bumi yang mengalami siang terus menerus, maka menurut perkiraan para ahli bahwa dalam jangka waktu 100 jam saja, maka suhu udara yang ada di permukaan bumi tersebut akan mencapai 100 derajat Celcius. Ini berarti seluruh zat cair, baik air laut, air sungai, air danau, air kali, air sumur dan sebagainya, semuanya pasti akan mendidih. Karena kenapa? Karena tidak terjadi waktu malam, dan itu terjadi waktu siang terus menerus. Bahkan persediaan air yang ada di dalam tubuh kita, termasuk darah kita, karena darah juga merupakan zat cair, juga ikut mendidih. Kalau sudah demikian keadaannya, maka sudah dapat dipastikan tidak akan ada lagi kehidupan di permukaan bumi ini. Bahkan lama kelamaan bumi ini akan hangus, hancur, lebur menjadi debu. Begitu juga sebaliknya bagi belahan bumi yang mengalami malam terus menerus, maka menurut perkiraan para ahli bahwa dalam jangka waktu 100 jam saja, maka suhu udara yang ada di permukaan bumi tersebut menjadi 0 derajat Celcius. Ini berarti seluruh benda cair akan menjadi beku. Maka sudah demikian keadaannya, maka sudah dapat dipastikan bahwa kita tidak akan hidup di permukaan bumi ini. Begitulah Maha Rahman dan Rahimnya Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala mempunyai kudrah dan iradahnya untuk memutarkan bumi ini, maka terjadilah siang dan malam. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Dalam penciptaan langit dan bumi dan terjadinya pergantian siang dan malam, itu adalah sebagai tanda-tanda bagi orang yang berakal. Oleh karena itu, nikmat kehidupan, nikmat hidup dan kehidupan ini Allah berikan kepada kita. Ini semuanya adalah dalam bentuk gratis, tidak dipungut biaya apapun. Artinya apa? Segala aktivitas kita, maka itu semua kita abadikan, kita abdikan, kita semua hanya untuk mengabdi, menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, besaran nikmat Allah yang kedua adalah bahwa kita ini diberikan nikmat kebebasan berpikir atau kemerdekaan. Kita hidup di dunia ini tidak ada paksaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau Islamkah kita, mau berimankah kita, mau kafirkah kita, tidak ada paksaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Faman syaa falyu'min, siapa yang mau beriman silakan beriman, wa man syaa falyakfur, siapa yang mau kufur silakan kufur, siapa yang mau kafir silakan kafir. Tetapi di samping daripada itu, bagi orang yang beriman itu pasti mendapatkan reward, mendapatkan balasan berupa pahala dan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula sebaliknya bagi orang yang kufur terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka mereka mendapatkan hukuman berupa dosa dan dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, ini nikmat yang paling terpenting yang Allah berikan kepada kita. 3 nikmat yang besar, 3 besaran nikmat Allah. Yang ketiga adalah
bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat hidayah iman dan Islam ke dalam hati kita. Kalau ini tidak ditanamkan ke dalam hati kita, maka tidak ada gunanya umur kita, tidak ada gunanya harta kita, tidak ada gunanya kehidupan kita kalau tanpa didasari dengan iman dan tanpa didasari dengan Islam yang Allah tanamkan ke dalam hati kita. Betapa banyak orang yang di luar sana diberikan kemewahan yang hidup yang luar biasa, tetapi iman dan Islam tidak ditanamkan dalam hatinya. Mereka tidak mau solat, mereka tidak mau puasa, mereka tidak mau bayar zakat, mereka tidak mau melaksanakan kewajiban yang Allah bebankan kepadanya, malah mereka melakukan perbuatan-perbuatan maksiat dan dosa. Maka tidak ada gunanya harta yang berlimpah, tidak ada gunanya jabatan yang tinggi kalau ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidaklah kita jalankan, malah kita melaksanakan apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berpikir dan kalau kita merenung sejenak dengan ayat-ayat Al-Qur'an, maka kita pasti akan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang yang di dalam kubur ingin kembali ke dunia ini hanya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana absarna, hai Tuhan kami sudah melihat azab, wa sami'na, kami sudah mendengar pekikan orang yang diadab. Farji'na, kembalikan kami sebentar ke dunia ya Allah. Untuk apa? Na'mal salihah, kami ingin beramal saleh, kami ingin puasa, kami ingin salat, kami ingin baca Quran, kami ingin sedekah. Inna muqinun, kami yakin seyakin-yakinnya kalau kau kembalikan kami ke dunia walaupun hanya sebentar ya Allah. Tetapi keinginan dan harapan itu tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lan tarji'al ayyamul lati madat, hari-hari yang berlalu itu tidak akan kembali lagi. Kalau kita sudah ditakdirkan meninggal dunia, maka kita pasti mempertanggungjawabkan perbuatan-perbuatan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka upayakan sebaik mungkin nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat yang ada di tubuh kita maupun nikmat yang ada di luar tubuh kita. Upayakan itu semua hanya untuk mengabdi, hanya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah yang akan menolong kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Aqulu qali hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمرت. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وذريته وأتباعه إلى يوم المحشر. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله فيما أمر، واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته بقدسه، فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. رضي اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بمنك وكرامك يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر.